teman-teman, kembali lagi ke channelnya Watch Guy, dan di video kali ini aku kesempatan untuk mereview jam tangan dari Fossil, original pastinya. Dan ini kita kedatangan tamu dari Fossil dengan nomor referensi. Kita buka dulu aja ya. Oke, nomor referensinya ini ada Fossil FS4813 ya teman-teman. Jadi untuk penampakan boxnya seperti ini teman-teman ya. Penampakan boxnya, tapi sebenarnya boxnya itu banyak sih variannya, tapi yang ada di sini yang aku review kali ini adalah box yang warnanya ungu ya. Nah, ini penampakan depan, belakang, atasnya ya. Dan setelah dibuka jam tangannya, ini ada kartu garansinya, buku manual book dan juga kartu garansi ya. Dan ini adalah tipe jam tangan Fossil yang paling sering atau paling banyak di klonin ya, yang paling banyak di KW-in. Jadi kalau misalnya teman-teman beli jam tangan Fossil, itu teman-teman mesti hati-hati ya, karena untuk seri Fossil ini paling banyak di KW-in sama orang-orang tidak bertanggung jawab. Bener banget ya. Nah, ini untuk manual booknya dan untuk garansinya ini biasanya ada di bagian belakang ya, bagian belakangnya teman-teman. Jadi kalau untuk jam tangan Fossil itu sebenarnya nggak ada namanya ori reject atau apa namanya tuh BM, ori BM, bla 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 dan yang lainnya, itu bullshit ya. Karena jam tangan yang benar itu original atau KW ya, original atau KW. Tidak ada namanya ori BM dan yang lainnya. Karena kalau misalnya ada tulisan ori BM dan yang lainnya itu ya dipastikan itu bukan original ya. Dan teman-teman, balik lagi aku juga kasih tahu, jangan sampai kita karena tergiur dengan harga yang hemat, harga yang murah, harga yang jomplang dengan embel-embel ori BM dan yang lainnya. Teman-teman daripada beli yang KW ataupun ori BM, mending teman-teman beli jam tangan yang harganya hemat tapi original ya. Dia pastikan untuk membeli jam tangannya juga di seller yang benar-benar terpercaya, ataupun lebih baik langsung ke offline-nya aja ya. Jadi teman-teman lebih yakin lagi untuk beli jam tangannya ya, daripada teman-teman ngeluarin budget misalnya harga normalnya 1 juta, terus ada embel-embel ori BM harganya jadi 600, 700 atau 500 ribu. Teman-teman daripada beli yang kayak gitu tapi belum tentu itu keaslian atau keoriginalannya, mending teman-teman beli yang harganya hemat dengan brand yang bagus yang pastinya original. Seperti dari brand Casio, ada Q&Q, itu juga harganya kan hemat-hemat tapi udah dapat kualitas original, daripada dengan harga yang sama tapi membeli jam tangan branded kualitas KW ya. Oke teman-teman, untuk jam tangan ini Fossil kita review aja. Nah, untuk penampakan boxnya seperti ini ya teman-teman. Tapi ini seri-seri box yang sekarang sih ya. Kalau yang dulu ada yang kertas juga. Nah, cuman memang kebetulan aku dapatnya yang kayak gini ya. Nah, ini boxnya seperti ini. Dan untuk jam tangannya seperti ini ya teman-teman. Nah, ini bagian depannya. Bagian depannya sebentar aku buka dulu. Ini bagian depannya ini ada tombol A, tombol B, ada knopnya juga. Terus untuk bagian belakangnya seperti ini teman-teman ya. Ini ada grafir glossy ya. Glossy, ada grafir Fossilnya, dan ini nomor referensinya biasanya FS4813 ya. Dengan water resistnya ini ada 5 ATM, all stainless steel. Nah, untuk fungsi-fungsinya ini ada fungsi format 24 jam, ada fungsi stopwatchnya juga, chronograph ya, dan ini indikator detiknya. Jadi kalau misalnya untuk settingannya kayak gimana, dan untuk Fossil ini dia yang tipe FS41 berapa tuh? 4813, dia tidak menggunakan tanggal ya, tidak ada indikator tanggalnya teman-teman. Jadi kalau misalnya untuk settingnya sama kayak yang lainnya. Nah, ini format 24 jamnya teman-teman. Maksudnya tuh, jadi kalau yang ini kan 12 jam, kalau ini format 24 jam. Contoh misalnya, nah kalau ke bawah, ini jam 6 sore karena indikatornya ada di sebelah sini ya. Ini jam 8 malam karena indikatornya di 20. Oke. Kalau misalnya ini jam 12 malam karena indikatornya di 24. Jadi teman-teman bisa tahu ini jamnya pagi ataupun sore hari ya. Kalau ke sini untuk ini ya teman-teman, stopwatch. Ini push A. Oke. Nah, nanti ini yang detiknya nih udah balik lagi ke atas, ini yang jalan ya terus untuk penghitung waktu. Ini pause
Ini reset ulang teman-teman. Dia balik lagi ke atas. Terus kalau misalnya teman-teman mendapatkan jam tangan yang kayak gini terus si krononya ngacak ya. Nah, misalnya di sebelah sini, ini langsung kalibrasi aja teman-teman ya. Cara kalibrasinya teman-teman langsung tekan 2 kali gitu ya. Sebentar. Oke. Nah, ini tekan dulu dicabut dulu sampai full untuk setting jam. Langsung teman-teman klik ini yang atas sampai ke angka ini ya sampai ke atas. Nah, kalau misalnya ininya bergerak, karena kan dia memang menitnya ya, menit stopwatch, teman-teman bisa mundur kok ya, teman-teman bisa mundur. Jadi ini maju bisa, ini mundur untuk settingan jam tangan si krononya ya. Jadi biar ke atas semua. Nah, oke. Dipencet aja sampai ke 60. Nah, kalau misalnya udah selesai, ini ke atas, ini udah bisa dipakai teman-teman. Cara pakainya langsung dipencet aja, klik. Nah, oke. Nah, ini jam tangannya sudah bisa langsung dipakai. Jadi kalau misalnya teman-teman mendapatkan jam tangan seperti ini, terus misalnya si indikator krononya ngacak, tenang aja, teman-teman bisa langsung tonton video ini ya. Jadi cukup cabut ininya aja sampai ke mode setting. Kalau sudah selesai, teman-teman bisa langsung pencet ini untuk maju. Nyeting maju, dan ini nyeting ke bawah, yang bawah ini untuk nyeting ke belakang ya, sampai si indikator menit dan si indikator si stopwatch detiknya ini ke atas ya. Dan untuk ciri khas yang lainnya juga teman-teman bisa lihat di bakal. Ini bakalnya seperti ini teman-teman ya. Untuk strap kulitnya juga seperti ini. Ini bagus banget, tebel banget ya kalau yang original. Jadi kalau original tuh lebih mantep lagi ya si kulitnya, nggak asal-asalan. Dan ini juga ada FCS-nya ya. FCS itu mode untuk ngeganti tali lebih cepat. Jadi teman-teman bisa ngecek ininya aja juga ya. Untuk tungkainya ya, bukan tungkai. Ininya, tuasnya. Terus ciri khasnya yang lainnya juga teman-teman bisa ngecek mesin, cuman karena memang kalau ngecek mesin kan kita mesti buka dulu si case-nya. Dan yang paling pastinya sih memang sebenarnya untuk ngecek keoriginalannya selain dari seller yang terpercaya, teman-teman juga mesti buka si mesinnya. Cuman kalau misalnya memang sudah dibeli di official resminya Fossil pasti original. Tapi kalau misalnya teman-teman membeli di reseller yang istilahnya belum tahu itu originalnya, teman-teman bisa tanya aja ke si sellernya, ini original dari Fossil atau apakah ori BM ya. Karena di jam tangan itu tidak ada namanya ori BM, tapi memang original ataupun KW ya. KW ataupun original, tidak ada namanya ori BM teman-teman. Dan ciri khasnya juga teman-teman bisa buka, kalau misalnya ini pengen ngecek kalau yang ori kayak gimana, teman-teman bisa buka aja ya. Buka ininya aja, case-nya. Biasanya kalau misalnya yang original itu di bagian bawah dalam si case ini dia ada tulisan ini ya, ada Fossil, ada grafir Fossil Incorporation. Untuk mesinnya biasanya ini mesin JS ya, JS25. Ini mesin Jepang punya dia ya. Kalau misalnya teman-teman pengen tahu yang originalnya seperti apa, nah seperti ini ya. Oke. Nah, ini bisa ditutup lagi aja. Oke. malah copot ke sininya. Oke. Nah, ini untuk si karetnya hati-hati jangan sampai tidak terpasang ya, karena itu untuk seal si water resistnya. Oke. Kalau sudah selesai seperti ini, kita tutup lagi aja. Cukup pakai balon ajaib ini ya. Jadi kalau misalnya teman-teman butuh balon ajaib ini dan pengen beli di mana dan kebingungan belinya di mana, nanti aku sisipkan juga ya link di toko oranye maupun toko hijaunya ya. Jadi memudahkan teman-teman untuk membeli balon ajaib ini. Jadi balon ini sebenarnya paling aman sih kalau misalnya teman-teman mau ngebuka si case jam tangan ya. Jadi kalau misalnya pengen ngebuka case jam tangan pakai yang kayak model jangka itu kan takutnya kalau yang belum terbiasa takutnya malah melukai si case-nya. Nah, kalau untuk balon ini dia tinggal di gini, tekan, putar. Itu bisa langsung dipakai ya. Oke, teman-teman, seperti itu ya. Dan kalau misalnya sudah dipakai seperti ini teman-teman ya, on hands-nya. Karena tangan saya agak hitam ya. Mohon maafkan.
Nah, ini untuk tangan di tangan yang ukuran tangannya berat badannya di 90 kilo. Tapi memang tidak bisa dipukul rata ya, karena memang walaupun badannya gede bisa aja si pergelangan tangannya kecil ya. Untuk diameter talinya ini di 22 mm ya, 22 mm kalau nggak salah, 22 mili ya. Jadi memang ini jam tangan yang menurut saya sih, menurut aku gitu, untuk tangan yang kecil, untuk tangan yang besar itu bagus ya, karena memang dia tengah-tengah. Dia nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil juga untuk si jam tangannya. Jadi benar-benar cakep banget. Nah, bagi teman-teman yang penasaran pengen beli jam tangan yang original di mana, teman-teman bisa langsung cek aja di officialnya ataupun ke toko-toko offline yang ada di ini ya, yang tersebar di mana-mana banyak. Nah, untuk diameter talinya kita cek dulu ya. Nah, ini untuk diameternya benar 22 mm ya. Terus look to look-nya kita cek juga. Untuk look to look-nya ini kita cek 52 ya. 52 mm ya. Jadi ini dari look ke ini ya, dari kesini ke sininya ya. Look to look-nya. Terus kalau misalnya untuk diameter jamnya ini kita cek juga. Itu dengan crown itu di 46 ya, dengan crownnya itu 46. Kalau misalnya tanpa crown itu di 43. Jadi kalau misalnya pakai dengan crown itu di 46 mm. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen lihat cocok nggaknya di tangan, teman-teman bisa dicek aja look to look-nya ataupun dari sisi sini sampai ke si crown-nya ya. Jadi udah ngepas nggaknya bisa kelihatan ya, bisa diukur. Dan untuk warnanya ini banyak banget teman-teman, cuman memang beda warna, beda artikel ya, beda warna, beda nomor referensi. Bener banget. Oke, ini cakep banget teman-teman. Jadi versatil, lebih kayak untuk kerja masuk, untuk main juga oke banget. Untuk acara formal, informal juga formal maupun casual juga oke banget ya. Nah, ini bagian belakangnya. Oke, sekian untuk video kali ini untuk review dari jam tangan Fossil dengan nomor referensi FS4813. Terima kasih dan sampai jumpa ke video selanjutnya ya. Jika video ini bermanfaat, teman-teman bisa share juga. Dan jika teman-teman mempunyai masukan untuk konten apa lagi yang bisa kita tampilkan, kita bahas, teman-teman bisa langsung komen aja di kolom komentar. Terima kasih.